Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Episode kali ini Madam mengangkat kisah yang sangat terkenal di Nepal yang terjadi pada tahun 2009. Bagaimana seorang gadis cantik yang memiliki masa depan cerah mendadak menghilang karena percaya ketika diiming-imingi bahwa dia mendapat hadiah trip gratis beserta uang saku. Nepal juga disebut Republik Demokrasi Federal Nepal. Merupakan negara yang dikelilingi daratan di Asia Selatan dan terletak di kawasan pegunungan Himalaya. Di bagian utara, negara ini berbatasan dengan Tiongkok yang merupakan daerah otonomi Tibet. Dan di sebelah barat, timur, dan selatan dibatasi India. Meskipun luas wilayahnya kecil, negara ini memiliki dataran tanah yang bervariasi, mulai dari dataran yang rendah di selatan sampai Himalaya yang tinggi di utara. Nepal memiliki 8 dari 10 puncak tertinggi dunia, termasuk Gunung Everest dekat perbatasan Tiongkok. Ibu kota Nepal adalah Kathmandu, sekaligus merupakan kota terbesar. Jumlah penduduknya sekitar 30 juta jiwa, dengan beragam budaya yang mereka miliki dan keindahan alam yang sangat bagus. Nepal merupakan salah satu negara yang memiliki keunikan tersendiri. Selain itu, Nepal merupakan satu-satunya negara yang memiliki bendera dengan bentuk yang khas, yaitu 2 buah segitiga siku-siku. Kisah ini dimulai di kota kecil bernama Biratnagar, kota asal Kyati, seorang gadis yang baik, cantik, dan cerdas. Cita-citanya ingin menjadi pilot. Mengetahui potensi anaknya untuk mencapai masa depan yang baik, setelah lulus SMA, orang tuanya pindah ke Kathmandu, yang jaraknya ratusan kilometer dari kampung halamannya, untuk menemani Kyati menempuh kuliahnya di kota itu. Di Kathmandu, Kyati diterima di Jubilant College, universitas bergengsi. Keluarga itu menyewa sebuah rumah milik Biren. Biren adalah seorang guru yang mengajar di SMP, berasal dari India dan sudah 20 tahun menetap di Kathmandu. Hubungan Biren dengan keluarga Kyati sangat baik. Sebagai seorang guru, Biren orangnya ramah dan sopan. Sayangnya, setahun setelah menyewa rumah Biren, keluarga Kyati harus pindah karena rumah milik Biren akan dijual. Kemudian mereka menyewa rumah dekat kampus Kyati. Pada saat itu, dia memasuki tahun kedua kuliahnya. Di kampusnya, Kyati cukup dikenal karena dia mahasiswa yang berprestasi, sehingga orang tuanya pun bangga. Pada tanggal 5 Juni pukul 8 pagi, HP-nya berdering. Ketika diangkat, seorang wanita memberikan informasi bahwa Kyati terpilih sebagai wanita yang mendapatkan hadiah dari sebuah majalah yang terkenal di Nepal berupa trip gratis ke beberapa tempat wisata beserta uang sakunya. Untuk mengambil hadiah itu, Kyati harus mengambilnya ke Putalisadak sekitar 1 km dari Kathmandu. Kyati tentu saja sangat senang dengan hadiah itu. Dia memberitahu orang tuanya, namun ibunya rada tidak begitu percaya dengan berita tersebut. Karena itu dia meminta tetangganya mengantar putrinya ke Putalisadak. Sampai di tempat tujuan, Kyati ditemui oleh seorang wanita muda yang mengaku sebagai staf majalah tersebut dan mengajak Kyati masuk ke apartemennya, lalu meminta Kyati mengisi formulir sebelum mengambil hadiah tersebut. Dengan sambutan yang baik dari wanita itu, Kyati dan tetangganya yang mengantar senang. Ternyata hadiah itu benar, bukan hoax. Merasa tidak ada masalah, tetangganya yang mengantar minta izin pulang. Maka Kyati pun masuk ke apartemen sesuai ajakan wanita tersebut. Sampai di dalam, Kyati ditawari minum. Dia memilih kopi. Ketika orang tuanya telepon, Kyati mengabarkan bahwa dia baik-baik saja, sedang mengambil hadiah itu. Sorenya orang tuanya menunggu Kyati tetapi belum juga pulang. Ketika ditelepon, HP-nya tidak aktif. Orang tuanya mulai cemas ketika sampai malam Kyati belum juga pulang. Tengah malam, tetangga yang mengantar Kyati menelpon orang tua Kyati memberi kabar yang membuat mereka shock. Bahwa dia menerima pesan dari HP-nya, Kyati diculik dan orang tuanya diminta menyediakan 1 juta rupiah atau sekitar 200 juta rupiah sebagai tebusan. Jika mereka lapor polisi, Kyati akan dihabisi. Karena panik dan demi menjaga keselamatan putrinya, orang tua Kyati setuju untuk menyediakan sejumlah uang yang diminta dan tidak akan melaporkan ke polisi.
Orang tua Kyati memiliki cukup banyak uang dari tabungan yang mereka simpan untuk membiayai kuliah Kyati ke Amerika yang akan belajar menjadi pilot. Jadi uang itu bisa mereka gunakan untuk membayar tebusan yang diminta pelaku. Pelaku meminta orang tua Kyati mengantarkan uang di sebuah tempat dekat kuil di Kathmandu. Tapi ketika mereka ke sana dengan membawa uang itu, tidak ada orang yang mengambilnya, walaupun mereka sudah menunggu cukup lama. Lalu pelaku minta pindah ke tempat lain sebagai tempat pengambilan uang. Namun ketika mereka sampai ke lokasi, pelaku tidak juga muncul. Akhirnya orang tua Kyati menentukan lokasi di daerah Kakabita. Dengan diantar beberapa orang kerabatnya, orang tua Kyati berangkat ke Kakabita dan menyewa sebuah hotel. Ketika mereka tinggal di hotel, tanpa disangka-sangka, mereka melihat Biren ada di hotel itu. Tentu saja orang tua Kyati curiga, kenapa dia tiba-tiba ada di hotel tempat mereka tinggal, padahal rumahnya jauh di Kathmandu. Tidak mungkin itu suatu kebetulan. Keanehan itu mereka bicarakan dengan kerabat yang mengantarnya. Akhirnya mereka menyimpulkan, kemungkinan besar Biren adalah pelakunya. Untuk memastikan dugaan mereka benar, maka diaturlah strategi. Salah seorang kerabat orang tua Kyati yang sudah pernah melihat Biren akan mengantar uang itu. Setelah uang diserahkan, dia akan membawa Kyati pulang. Sesuai kesepakatan, orang yang ditunjuk mengantar uang berangkat ke lokasi. Benar, beberapa saat kemudian Biren datang. Lalu orang itu menyerahkan uangnya. Ketika mengambil uang itu, Biren baru sadar bahwa dia mengenalnya. Seketika Biren panik dan menyerangnya. Tapi orang itu melawan, dan akhirnya dia berhasil lari menyelamatkan diri. Sesampai di hotel, dia bercerita bahwa benar, ternyata pelakunya adalah Biren. Orang tua Kyati sedikit lega. Mereka sudah menyerahkan uang, berarti Kyati akan segera dikembalikan. Maka mereka kembali ke Kathmandu. Beberapa hari mereka menunggu, namun tidak ada tanda-tanda Kyati diserahkan. Akhirnya mereka melaporkan ke polisi, menceritakan kronologi kejadiannya. Mereka juga bercerita bahwa mereka mencurigai Biren, pemilik rumah yang pernah disewa keluarga Kyati. Alasannya adalah kebetulan yang tidak masuk akal jika Biren ada di lokasi dalam waktu yang sama dengan lokasi tempat mengambil uang. Padahal dia tinggal di Kathmandu yang jauh dari lokasi tersebut. Apalagi dia sendiri yang mengambil uangnya. Atas dasar keterangan itu, tanggal 17 Juni 2009, polisi menangkap Biren dan menginterogasinya. Awalnya dia mengelak bahwa dia terlibat dengan penculikan Kyati, namun ketika didesak, akhirnya dia mengakui. Motifnya adalah untuk membayar hutang-hutangnya akibat kalah bermain judi. Dia tahu bahwa orang tua Kyati punya uang simpanan yang cukup banyak untuk membiayai studi Kyati ke Amerika, dan pasti mereka akan segera menyerahkan uang begitu Kyati diculik, karena korban adalah anak tunggal. Untuk itu dia meminta bantuan bekas siswanya, Marina yang berusia 16 tahun. Marina adalah orang yang menelpon Kyati bahwa dia mendapat hadiah, dan Marina juga yang menemuinya pertama kali dengan berpura-pura menjadi staf majalah tersebut. Kemudian membawa ke apartemen yang disewa Biren. Ketika Marina menghidangkan kopi, pada saat itulah orang tua Kyati menelpon dan Kyati mengatakan keadaannya baik-baik saja. Biren dan Marina memang memiliki hubungan khusus, meskipun Biren sendiri sudah punya istri dengan 2 anak. Setelah itu Marina memberi minuman dingin yang sudah dicampur dengan obat yang membuatnya pingsan. Namun ternyata Kyati siuman lebih cepat dari waktu yang mereka perkirakan. Begitu siuman, dia berteriak setelah menyadari bahwa dirinya diculik. Melihat Kyati berteriak, Biren kebingungan sehingga langsung menghabisinya. Mengetahui Kyati sudah meninggal, Biren berpikir bagaimana cara membuang tubuhnya. Maka dia menggunakan cara yang dianggap aman, yaitu membagi anggota tubuhnya menjadi 10 bagian, lalu dibuang ke 10 lokasi yang berbeda. Polisi tentu saja sangat syok mendengar pengakuannya. Perbuatan yang dilakukan benar-benar di luar batas kemanusiaan.
Sebelum kabar itu disampaikan kepada orang tuanya, sebuah box berisi 2 kaki manusia ditemukan. Setelah dicek dan ditanyakan kepada Biren, memang benar bahwa kaki itu milik Kiyati. Selanjutnya, polisi terus mencari bagian-bagian tubuh Kiyati, satu persatu berhasil ditemukan. Yang paling sulit adalah bagian kepala karena Biren membuangnya di sungai. Namun akhirnya berhasil ditemukan setelah 90 hari sejak dibuang. Mendengar apa yang sudah dilakukan Biren, masyarakat Nepal sangat marah. Mereka melakukan demo menuntut pengadilan memberikan hukuman maksimal alias hukmat kepada Biren dan Merina. Biren sudah melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Sudah menghabisi korban, membagi tubuhnya menjadi 10 bagian, masih tega meminta uang tebusan 200 juta rupiah. Pada Desember 2009, kasus Biren mulai disidangkan. Hakim memutuskan hukuman 39 tahun bagi Biren dan 34 tahun bagi Merina. Sebab tanpa bantuan Merina, Biren tidak bisa melakukan perbuatannya. Selama di tahanan, Merina menunjukkan sikap yang baik, sehingga pada tahun 2020 dia dibebaskan. Sedangkan Biren saat ini masih di dalam penjara. Bagaimana dengan orang tua Kiyati? Tentu mereka sangat berduka, apalagi Kiyati adalah anak satu-satunya. Ibu Kiyati, Radha, bahkan pingsan berkali-kali ketika diberitahu kabar tersebut. Sampai saat ini Radha masih belum bisa melupakan satu-satunya putri yang menjadi harapan hidupnya dan merasakan cobaan yang begitu berat. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah jangan mudah percaya dengan kabar yang terlalu bagus untuk didengar, yang biasanya memberi iming-iming berupa hadiah. Dan jangan menemui seseorang yang baru kita kenal di sembarang tempat. Bertemulah di tempat umum dan tetap waspada terhadap orang yang baru kita kenal. Sekian dulu, sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.